Halo semuanya, selamat datang di channel Albi Film. Ini adalah channel kedua karena channel pertama terkena pelanggaran hak cipta. Di video kali ini saya akan membahas film yang berasal dari Jepang. Film ini berjudul Let Me Eat Your Pancreas, yang dimana film ini adalah adaptasi dari anime yang dirilis tahun 2017. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang bertemu dengan gadis cantik di rumah sakit. Gadis cantik itu menjatuhkan sebuah buku catatan yang isinya mengatakan bahwa gadis cantik ini sebentar lagi akan meninggal karena suatu penyakit. Tapi bukannya takut, si pemuda malah menjalin hubungan dengan si gadis cantik. Dan gimana lanjutan cerita dari mereka berdua? Mari kita lihat di video berikut. Inilah alur cerita film Let Me Eat Your Pancreas. Film ini dimulai dari tahun 2017, di mana ada seorang guru yang tidak bersemangat mengajar di kelasnya. Dia adalah tokoh utama film ini yang nama kecilnya tidak pernah disebutkan hingga saat film ini akan tamat nanti. Dia terlihat tidak menikmati pekerjaannya sebagai guru, dan bahkan sudah mempersiapkan surat pengunduran diri. Tapi kemudian dia malah ditunjuk secara paksa oleh kepala sekolah untuk menjadi guru penasehat di perpustakaan sekolah. Gedung perpustakaan sekolah mereka sangatlah indah dan akan segera direnovasi. Sang guru punya kenangan tersendiri di gedung perpustakaan sekolah itu. Mungkin itu juga yang menjadi alasannya untuk menjadi guru di SMA ini, tempat di mana dia dulu bersekolah. Dia pada dasarnya adalah seorang pria yang penakut, yang tidak bisa menolak. Jadi mau tidak mau dia akhirnya masuk ke gedung perpustakaan itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama dia tidak masuk ke sini. Dia membantu petugas perpustakaan yang akan mengemasi buku-buku karena gedung ini akan direnovasi. Di sana dia bertemu dengan seorang anak bernama Kuriyama yang mirip sekali dengan dia saat dia masih SMA dulu. Karena Kuriyama lah dia akhirnya menceritakan masa SMA-nya dulu saat dia menjadi petugas perpustakaan dan berkenalan dengan seorang gadis yang tidak pernah bisa dia lupakan hingga saat ini. Dia adalah anak laki-laki pendiam dan kutub buku. Ia tidak mempunyai teman dan juga tidak mau berinteraksi dengan teman sekelasnya. Dia bekerja sebagai petugas perpustakaan dan menghabiskan banyak waktu di tempat ini. Di suatu hari saat check up ke rumah sakit karena dia pernah menjalani operasi usus buntu, dia melihat sebuah buku harian yang terjatuh. Dia pun mengambilnya lalu membukanya. Lembar pertama buku itu tertulis bahwa itu adalah buku jurnal harian. Dia membuka halaman selanjutnya dan membaca kalau pemilik buku itu punya penyakit pankreas. Masih terkejut dengan apa yang dia baca, tiba-tiba sang pemilik buku ini datang. Dan meski dengan wajah yang kelam, dia cukup kaget karena pemilik buku itu adalah Yamauchi Sakura, siswi paling populer di kelasnya. Sakura sangat populer dan punya banyak teman. Selalu tersenyum bahkan saat tahu kalau dia membaca buku harian itu. Sakura tetap tersenyum seperti biasanya. Karena dia mengetahui rahasia Sakura, Sakura kemudian jadi tertarik padanya dan mulai mendekatinya. Sakura awalnya memanggilnya dengan nama teman sekelas, tapi kemudian panggilannya berubah menjadi Nakayoshi. Sakura bahkan mendaftar menjadi pengurus perpustakaan agar bisa lebih dekat dengan Nakayoshi. Nakayoshi awalnya mengira kalau Sakura mendekatinya karena takut rahasianya akan terbongkar, tapi Nakayoshi janji dia akan menjaga rahasia itu. Karena Sakura mengatakan yang tahu mengenai penyakitnya hanya dokter dan orang tuanya, tidak ada seorang pun teman sekelasnya bahkan sahabatnya pun tidak mengetahui mengenai penyakitnya tersebut. Nakayoshi awalnya agak bingung dengan Sakura. Dia selalu tersenyum meski dia tahu kalau ia akan meninggal 1 tahun lagi. Dia tidak menceritakan pada temannya yang artinya dia tidak punya teman curhat. Dan kenapa Sakura mendaftar menjadi petugas perpustakaan padahal dia seharusnya melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan selagi masih ada waktu. Semisal pergi ke tempat yang ingin dia kunjungi sebelum meninggal dan melakukan hal-hal yang ingin dia lakukan sebelum meninggal dan lain sebagainya. Hal itu malah memberi Sakura ide. Karena Nakayoshi yang memberi ide itu, jadi Nakayoshi harus menemaninya ke tempat yang ingin dia kunjungi sebelum meninggal. Nakayoshi ini pada dasarnya orangnya baik. Dia bisa saja menolak permintaan itu, tapi dia benar-benar datang saat hari janjian. Sakura menyukai Nakayoshi karena Nakayoshi bersikap biasa saja saat mengetahui penyakitnya. Dan Nakayoshi sendiri saat ditanya kenapa dia bersikap biasa saja mengatakan dia tidak bisa menunjukkan wajah sedih sementara orang yang memiliki penyakitnya itu malah selalu tersenyum. Tempat yang ingin dikunjungi oleh Sakura adalah sebuah kafe yang direkomendasikan oleh sahabatnya yang bernama Kyoko.
Sakura mengatakan kalau Kyoko tahu dia pergi bersama Nakayoshi, Kyoko akan sangat marah dan mungkin membunuh Nakayoshi. Dan tentu saja itu bercanda. Nakayoshi yang orangnya penakut, dia pun menganggap hal itu serius. Jadi dia meminta Sakura untuk menjelaskan pada Kyoko nantinya. Di kencan pertamanya mereka ini, Sakura menceritakan persahabatannya dengan Kyoko. Mereka berteman sejak SMP dan persahabatan antara wanita itu sama seperti orang pacaran. Kyoko akan cemburu kalau tahu Sakura jalan dengan pria lain. Alasan kenapa Sakura tidak mau memberitahu mengenai penyakitnya adalah karena dia tidak mau mengubah keseharian mereka berdua, Sakura dan Kyoko. Sakura juga menceritakan mengenai mantan pacarnya yang posesif. Sakura juga ingin mengenal Nakayoshi lebih jauh, tapi kalau ditanya, Nakayoshi selalu menolak dan membuat Sakura marah. Karena Sakura ini marahnya lucu, para pengunjung kafe pun menganggap bahwa mereka ini pasangan kekasih yang bertengkar. Karena tidak mau menjadi bahan gosip pengunjung kafe, akhirnya Nakayoshi pun menjawab pertanyaan-pertanyaan Sakura. Sakura bertanya apakah Nakayoshi pernah menyukai seseorang. Awalnya Nakayoshi menolak menjawab, tapi akhirnya dia mengatakan kalau dia pernah menyukai seseorang yang menggunakan bahasa formal pada apa saja, bahkan pada makanan. Hal itu cukup membuat Sakura terpesona. Menurut Sakura, alasan Nakayoshi menyukai wanita itu sangatlah indah. Dan kencan sehari mereka itu ternyata menimbulkan gosip heboh di kelas mereka. Anak-anak kelas tidak percaya bahwa gadis populer seperti Sakura kencan dengan seorang kutu buku seperti Nakayoshi. Kyoko tentu saja langsung melabrak Nakayoshi, dan Sakura sama sekali tidak menyembunyikan hubungan mereka. Dia membenarkan mereka kencan, dan saat ditanya hubungan Sakura dan Nakayoshi, Sakura menjawab mereka adalah teman baik. Seluruh kelas langsung heboh. Nakayoshi yang pemalu tidak menyukai suasana itu dan langsung keluar dari kelas. Lalu Sakura mengejarnya ke atas sekolah. Nakayoshi pun bertanya kenapa Sakura melakukan hal itu. Intinya dia bukanlah orang yang cocok bergaul dengan Sakura. Karena itu muncul gosip seperti itu, dia juga tidak mengira kenapa Sakura mendekatinya. Sakura mengatakan kalau dia adalah orang yang pandai menilai seseorang dan dia tahu Nakayoshi orang baik. Nakayoshi pun bertanya apakah Sakura akan benar-benar mati 1 tahun lagi. Sakura dengan senyumnya pun menjawab, benar, ia akan mati. Manusia pada dasarnya akan mati suatu hari nanti. Dan itu bukanlah hal yang aneh. Kita tak tahu apa yang akan terjadi hari esok, bukan? Sejak anak sekelas tahu kalau Nakayoshi dekat dengan Sakura, keadaan di sekitar Nakayoshi pun langsung berubah. Tentu saja Kyoko selalu menatap tajam padanya karena Kyoko tidak suka Nakayoshi dekat dengan Sakura. Dia merasa kalau Nakayoshi itu orang yang mencurigakan. Nakayoshi juga mulai dibully, seperti sepatunya yang hilang, bukunya pemberian Sakura yang hilang. Tapi sejak itu Nakayoshi mulai punya teman sekelas yang memanggil namanya untuk pertama kalinya. Awalnya sih dia mendekati Nakayoshi karena penasaran apakah benar Nakayoshi itu pacaran dengan Sakura. Di akhir pekan Sakura kembali mengajak Nakayoshi untuk jalan-jalan berdua. Nakayoshi tidak menolak dan langsung setuju begitu saja, tanpa tahu tujuan mereka kemana, dan dia juga tidak tahu kalau itu adalah perjalanan 2 hari semalam. Mereka menghabiskan waktu di Gyushu, pergi ke sana kemari, makan ini makan itu, intinya menikmati perjalanan ini. Saat malam tiba, keduanya menginap di sebuah hotel mewah. Sakura mengatakan ada kesalahan saat reservasi. Hotel ini memberikan mereka kamar terbaik di hotel itu, tapi hanya 1 kamar. Nakayoshi ragu kalau itu kesalahan pihak hotel dan berpikir kalau Sakura sengaja melakukannya. Sakura nggak masalah dengan hal itu, dan saat masuk kamar dia sibuk lari ke sana kemari dan tertawa. Lalu saat mandi dia sengaja menyuruh Nakayoshi membawakan krim wajahnya ke kamar mandi saat dia berendam. Mereka menghabiskan malam bersama. Mereka main kartu jujur atau tantangan, atau dikenal truth or dare. Buat yang nggak tahu akan saya jelaskan sedikit. Mereka mengambil kartu acak dan nomor tertinggi adalah pemenangnya. Pemenang akan menantang yang kalah. Jika yang kalah memilih jujur, maka pemenang memberi pertanyaan dan harus dijawab dengan jujur. Jika yang kalah memilih jujur, maka pemenang memberikan pertanyaan dan harus dijawab dengan jujur. Kalau yang kalah memilih tantangan, maka yang menang menyuruh yang kalah melakukan sesuatu. Dan melalui permainan itu, keduanya pun semakin dekat. Jika Sakura menang, dia banyak bertanya menggoda Nakayoshi. Misalnya di kelas mereka siapa yang menurut Nakayoshi paling imut, dia ada di urutan keberapa dan lain-lain.
Dan kalau Nakayoshi yang menang, Nakayoshi lebih banyak menanyakan pertanyaan dasar, dan Sakura kadang kesal karena dia merasa seperti sedang diwawancarai. Saat Sakura meminta Nakayoshi menyebutkan 3 bagian dirinya yang menurut Nakayoshi imut, Nakayoshi tidak menjawab dan malah memilih tantangan. Jadi Sakura minta digendong ke tempat tidur. Lalu sampailah mereka di ronde terakhir permainan ini. Saat mereka di tempat tidur, Sakura menang dan meminta Nakayoshi untuk menjawab dengan jujur apa yang akan Nakayoshi lakukan jika dia nanti meninggal. Nakayoshi pun tidak menjawab dan memilih tantangan. Sakura kecewa karena sebenarnya dia ingin mendengar jawabannya. Karena itu tantangan bagi Nakayoshi adalah tidur di tempat tidur yang sama dengannya malam ini. Saat pagi hari tiba, Sakura mendapatkan telepon dari Kyoko yang bertanya kemana Sakura pergi. Karena Sakura berbohong pada orang tuanya bahwa dia menginap di rumahnya Kyoko. Sakura sama sekali tidak berbohong pada Kyoko. Dia mengatakan dengan jujur kalau dia pergi ke Kyushu bersama Nakayoshi. Tentu saja Kyoko langsung marah setelah mendengar hal itu. Dalam perjalanan pulang, Nakayoshi sedikit berubah pada Sakura. Biasanya dia akan menolak sebelum mengiyakan permintaan Sakura, tapi hari itu Nakayoshi setuju saja. Misalnya saat Sakura mengatakan lain kali mereka harus berliburan lagi. Biasanya Nakayoshi pasti bilang kenapa harus aku, atau tidak terima kasih, atau alasan lainnya, tapi kali ini Nakayoshi langsung setuju. Sebenarnya Sakura sangat tersentuh dengan hal itu. Meski dia berakhir dengan menggoda Nakayoshi, Sakura mengatakan jika dia meninggal nanti, Nakayoshi boleh memakan pankreasnya, dan Nakayoshi menolak. Sakura mengatakan itu karena dia ingin selalu ada di dalam hati Nakayoshi. Jika Nakayoshi makan pankreasnya, maka ia akan selalu berada di hati Nakayoshi. Atau lebih tepatnya, tidak akan melupakan Sakura. Sakura sangat takut dilupakan oleh orang yang berada di sekitarnya. Setelah hari itu, Nakayoshi mulai dikerjai di kelasnya. Sepatunya bahkan menghilang, di mana akhirnya ditemukan oleh teman yang menyapanya waktu itu. Namanya adalah Gomu. Dia selalu makan permen karet dan selalu menawarkan permen karet pada Nakayoshi. Nakayoshi juga kehilangan buku yang dipinjamkan Sakura padanya. Sakura juga jadi jarang bicara dengan Nakayoshi karena dia tidak ingin menimbulkan makin banyak gosip di sekolahnya. Karena itu, Sakura mengundang Nakayoshi ke rumahnya. Nakayoshi pun sama sekali tidak curiga dan datang ke rumah Sakura. Sepertinya tujuannya adalah untuk meminta maaf karena dia menghilangkan buku Sakura. Awalnya dia ragu menekan bel, tapi karena hujan turun dia akhirnya menekan bel tersebut. Dia pun dipersilahkan masuk oleh Sakura, dan hari ini orang tua Sakura tidak ada di rumah, dan Sakura mengatakan kalau hubungannya dan Nakayoshi itu bukanlah pacar, dan dalam list hal yang ingin dia lakukan, dia ingin melakukan hal itu dengan orang yang bukan pacarnya. Dan tentu saja Nakayoshi terkejut karena hal itu. Saat Sakura mulai memeluknya, Nakayoshi hanya diam saja, tapi pada akhirnya dia pun menolak Sakura. Sakura malah tertawa dan mengatakan kalau dia hanya bercanda. Walaupun Nakayoshi ini kalem dan pendiam, tapi dia juga laki-laki. Ya namanya juga laki-laki, sepertinya dia kesal karena Sakura tertawa dan seolah mempermainkannya. Jadi Nakayoshi pun mulai menyerang Sakura. Hingga Sakura tampak ketakutan dan bahkan Nakayoshi tak sengaja menjatuhkan Sakura ke lantai. Dan video ini pun lanjut ke part 2.